Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang baik untuk segala berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami hingga pagi hari ini. Tuhan masih memberikan napas kehidupan baru bagi kami. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Untuk itu berkati acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita pada pagi hari ini sebagai renungan harian, yaitu hari Selasa tanggal 12 November 2024. Natsnya diambil dari Ibrani pasal 1 ayat 4. Demikian dikatakan di sana. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Dalam bahasa Batak demikian dikatakan. Heber pasal 1 ayat 4. Songon surung ni goarna tinian nai, nama ngatasi aka suru-suruan. Songonido surung di hasakamutna martibakon nasida. Saudara-saudara sekalian, nats kita pagi hari ini adalah topiknya tentang Yesus lebih tinggi dari segalanya. Ayat 4 di pasal 1 ini dari Ibrani mengatakan, karena ia telah menjadi jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Kristus adalah perwujudan dari Allah sendiri dan memiliki segala sesuatu. Ayat ini juga menekankan bahwa Yesus Kristus lebih unggul dari para nabi dan malaikat juga pun. Dan ia adalah satu-satunya jalan untuk keselamatan yang kekal. Salah satu masalah yang ingin kita bahas dalam kitab Ibrani ini, bahwa buku ini, bahwa pada masa itu orang-orang pada menyembah malaikat. Penulis surat Ibrani ini menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Mereka mengalami penganiayaan dan penindasan. Juga mereka mengalami kegoyangan iman, sehingga ada yang memikirkan untuk kembali kepada Judaisme. Setidaknya ada dua tujuan penulis dari Ibrani ini. Yang pertama, untuk menghibur dan menguatkan jemaat yang sedang mengalami penganiayaan tersebut. Yang kedua, untuk mengajar mereka agar jemaat ini bisa mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Dengan demikian, ketika mereka bisa mengenal Yesus, maka mereka akan bisa lebih terhibur dan lebih dikuatkan lagi. Seluruh surat ini berfokus pada Yesus Kristus dan menyatakan bahwa Yesus lebih tinggi dari segala-galanya maupun dari siapapun. Pertama, Yesus adalah
anak yang berhak menerima untuk segala yang ada. Hal ini menyatakan bahwa Yesus memiliki otoritas yang setara dengan Allah Bapa. Beberapa kali Tuhan Yesus mengatakannya, semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Itu ada di Matius pasal 11 ayat 27. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu Matius 28 ayat 18. Juga mengatakan, aku dan Bapakku adalah satu. Karena itu orang Yahudi, mereka mengetahui bahwa Yahweh yang berkuasa di surga dan di bumi. Juga tidak ada pribadi lain yang bisa disetarakan dengan Yahweh. Itulah menurut orang Yahudi. Penulis surat ini sangat menegaskan bahwa sebagaimana Yahweh telah memelihara Israel dari Mesir menuju Kanaan, maka Yesus juga yang memelihara mereka dalam perjalanan iman mereka. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 6 dan 8. Yang kedua, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Melalui pernyataan cahaya dalam kata kutip di sini, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, penulis hendak mengatakan bahwa Yesus adalah perwujudan dari Allah yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 9. Paulus pun menyatakan bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kolose pasal 1 ayat 19. Selain itu, Yesus memiliki kuasa yang sangat besar, yang setara dengan Allah Bapa. Ia menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Hal ini mengingatkan dia dengan kisah penciptaan bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Dengan firman yang luar biasa, yang cukup dahsyat. Dikatakan di sana, jadilah terang, lalu terang itu terjadi. Dengan demikian, penerima surat dari Ibrani ini tujuannya adalah untuk melihat Yesus yang luar biasa berkuasa. Memang pergumulan hidup bisa membuat kita meragukan Tuhan. Karena itu penulis Ibrani mengajak supaya para pembaca untuk mengenal Tuhan Yesus secara lebih mendalam lagi. Yang ketiga, ia melakukan penyucian dosa. Penulis surat dari Ibrani ini menegaskan bahwa misi kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menebus dosa umat manusia. Ia menyebut Yesus sebagai imam yang besar, yang cukup berkuasa, maha kudus, dan membawa darahnya sendiri, dan menegaskan bahwa pengorbanannya adalah sekali lagi dan selama-lamanya. Hal ini bagian dari jaminan bahwa ada pengampunan dosa yang Allah sediakan bagi umatnya. Saudara-saudara, marilah kita semua untuk tetap terus memandang Tuhan Yesus. Dia yang akan menolong dan menyertai kita dalam perjalanan iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan renungan pada pagi hari ini untuk menguatkan iman kami. Hanya Engkaulah ya Tuhan Yesus sebagai Allah kami, penyelamat kami, juru selamat kami. Untuk itu ya Tuhan, Engkaulah yang menuntun hidup kami, supaya kami teguh iman kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa,
persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam.